Orang yang menuju ke pintu barokah tidak akan bisa kecuali orang yang yakin. Kalau orang masih ragu aja, nggak bisa. Orang yang ragu, orang yang nggak istiqomah, hidupnya paling tidak jelas. Ntar kalau ada keinginannya semangat. Jadi kalau udah selesai keinginannya jauh, tidak jelas. Maka kenapa ini menjadi penyebab kita tuh nggak naik-naik? Padahal Allah bukan memiskinkan. Iya, sekarang kamu belum punya apa-apa, maka Allah memberi kekuatan kepada kamu qanaah, pasti akan kaya. Maka untuk masuk ke berkah harus yakin. Orang yakin tuh orang yang paling jelas hidupnya. Ada sesuatu yang baik, terus lanjutkan. Mau keadaan susah, mau banyak utang, mau banyak tanggungan, kontrakan belum bayar, tetap aja dia tetap jalan terus. Tidak terpengaruh oleh keadaan. Lama-lama keadaan yang tidak menyenangkan kita akan berada di bawah kita. Makanya saya membiasakan ada di bawah kaki kita sudah dijalani, udah diinjek-injek gitu. Gak ada Allah menjadikan miskin, gak ada. Mitos itu, bohong. Kamu yang membuat seperti itu. Sehingga kalau kamu sudah tidak berubah maka akan distempel. Itu namanya stempel syakowah. Wala taj'alna minal asyiya'il mardudin. Apa artinya? Jangan jadikan kami orang yang buntung, orang yang apes. Jadi ada di tulisannya di situ, di stempel gitu. Wala taj'alna minal asyiya'il mardudin. Sudah buntung ditolak terus kan? Mardud, tertolak. Karena kamu tidak berubah. Ada yang namanya halal. Kemudian ada haram. Tuh. Barokah. Jadi ini kalau ini masih berperang, kadang yang menang ini ya. Kadang-kadang yang menang ini kan, haram kan. Kalau kepepet kan ya, benar gak? Maka biar tidak berperang antara halal dan haram, sudah dipastikan hidupmu sudah ada di sini nih. Ini udah habis nih ntar. Ketika kita mengambil suatu yang haram udah nggak level lagi sudah. Kelas-kelasnya loh ya. Jadi kalau nggak halal ya berkah, kalau nggak halal berkah itu aja. Dan ini akan terus mempertahankan derajatmu ke puncak tertinggi di masa kehidupanmu. Biasanya yang banyak dibahas tuh kalau nggak halal haram gitu ya. Logikanya begini, kalau kita mengambil misalkan, mengambil uang 100.000, bukan hak kita atau kita mencuri lah ya, 100.000. Jangan disangka selesai, jangan disangka selesai, urusan kita selesai. Terus kita tidak dihukum dengan yang 100.000 selama hidup kita itu masih punya utang. Kenapa kadang banyak orang yang susah naiknya? Bisa disebabkan salah satunya ini. Itu terus akan ditagih dalam kehidupanmu. Ini namanya hukum alam, Bu. Ini udah fitrah. Kalau kita mengambil sesuatu pasti suatu saat kamu harus membayarnya. Dibayar pakai penyakit kadang. Kita punya anak yang aslinya lulus kok tidak lulus gitu. Tapi kalau perniagaannya dengan Allah, memberi sesuatu yang kita punya kelebihan yang banyak, kita memberi sesuatu, maka itu dilipat ganda. Mau kamu ketahuan orang, mau sembunyi-sembunyi, tetap derajatmu akan ke atas. Tapi ke yang tadi, kita mengambil uang 100.000 dari tangan orang-orang, maka susah. Ini berarti yang haram sama yang halal kita masih di posisi ini aja. Kalau nggak halal haram, maka ini belum ke derajat ini masih. Yang derajat tuh ada di sini nih, barokah ini. Orang yang seperti ini susah disaingi. Kalau masih di halal haram gampang, tuh ya gitu ya. Jadi kalau di posisi masih halal haram, itu gampang disaingi. Mau dikejar hartanya tidak akan bisa, karena harta itu dari ini barokah tadi. Sudah tidak bisa ada yang ngejar. Kecuali orang sama melakukan hal yang sama bagi orang-orang yang meniti jalan al-barokah tadi.